ribu di sini. Dan ini harga. Pemirsa, kita jumpa lagi 2023 tahun kolaborasi. Pemirsa, Rumah Kompetensi 2023 menampilkan program-program baru ya. Seperti yang lalu, kita setiap Jumat waktu COVID setelah normal kita 2 kali Jumat melakukan diskusi kompetensi. Nah, di samping itu juga ada recording atau rekaman terkait informasi terkini tentang peningkatan sumber daya manusia. Nah, 2023 format Rumah Kompetensi yang ditayangkan di Saka Sakti TV yang tagline-nya Maju Bersama akan ditambah dengan podcast serta TikTok. Podcast nanti diskusi dengan para pakar praktisi dunia industri, pemegang kebijakan, dan pelaku-pelaku lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi. Nah, pemirsa, tema kita awal 2023 ini terkait dengan program Kartu Prakerja skema normal. Nah, kita terima kasih kepada Presiden telah menerbitkan Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Jadi, sewaktu COVID, program Kartu Prakerja menggandeng 8 platform digital yang lolos verifikasi melalui Tempo Kartu Prakerja. Ya, kita lihat pemirsa, apa saja platform yang 8 itu. Yang pertama, Tokopedia. Tokopedia yang selama ini kita tahu adalah platform digital tentang transaksi barang dan jasa. Ada lagi Bukalapak, Ruang Guru, Pintar Mahir, Sekolah, Mau Belajar Apa, Pijar Mahir, dan Sisnaga. Ada 8 platform pemirsa mitra pelaksana Kartu Prakerja. Nah, sewaktu COVID belajarnya via online. Nah, sekarang sudah normal, polanya sudah hibrid. Ada yang online, ada yang offline. Tetapi di dalam skema normal ini, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, oleh Kemenko, PMK, bahwa pelaksanaannya ditekankan kepada tatap muka maksimal 15 jam dan kosnya juga berbeda. Kalau waktu COVID untuk belajar itu hanya maksimal Rp1.000.000, sekarang Rp3.500.000 per peserta. Pemirsa, mari kita lanjut bahwa Kartu Prakerja ini apa yang disampaikan dahulu oleh Bapak Insinyur Dr. Insinyur Rudi Salahuddin, Deputi Kemenko Perekonomian, perlunya kolaborasi dan terintegrasi. Nah, kita dengarkan apa tapping beliau. Topik ekonomi digital sudah banyak digaungkan di tingkat global maupun nasional. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan potensi pemanfaatan teknologi digital dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah secara terus-menerus melakukan kebijakan pemanfaatan ekonomi digital dari segala lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Sektor swasta juga secara langsung memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh aspek bisnisnya. Secara kebetulan, pandemi COVID-19 semakin mengakselerasi masifnya penggunaan teknologi digital di seluruh lapisan masyarakat. Di lingkungan lembaga pemerintahan maupun swasta,
rapat-rapat juga dilakukan secara online, yang itu juga merupakan salah satu solusi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Masyarakat juga merasakan manfaat dalam berbisnis untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui platform digital untuk belanja dan transaksi pembayaran. Untuk mendapatkan hasil maksimal, pemerintah terus melakukan transformasi dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan ekonomi digital dalam melakukan kebijakan dan juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua hal tersebut terus berupaya diperbaiki secara beriringan. Di tengah upaya melakukan transformasi ekonomi digital tersebut, saat ini kita sedang berkejaran dengan waktu. Dunia telah berubah dengan cepat, yang sejalan dengan pertama meningkatnya jumlah masyarakat yang semakin melek teknologi, dan yang kedua adalah meningkatkan permintaan publik terhadap proses birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, bersih, dan melayani. Tambahan pula, tuntutan masyarakat terhadap standar pelayanan publik juga semakin meningkat, seiring dengan semakin dinamisnya gaya hidup dan pola interaksi sosial. Peningkatan literasi digital telah meningkatkan permintaan masyarakat terhadap akses layanan publik yang mudah dan cepat tanpa kendala ruang dan waktu. Untuk itu, maka dibutuhkan sebuah kerjasama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan layanan informasi dalam satu platform, sebagaimana halnya topik diskusi kita siang ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Presiden seringkali menekankan perlunya pemerintahan bilan atau digital melayani. Beliau menyampaikan bahwa pelayanan publik tidak hanya melayani, tetapi juga memerlukan kecepatan dan ketepatan. Transformasi digital di sektor pemerintahan tersebut harus diterjemahkan dalam arti yang lebih luas, yakni tidak hanya sebagai merubah sistem layanan menjadi berbasis online, namun juga mengintegrasikan seluruh area layanan ke dalam satu platform yang terpadu. Upaya tersebut sebenarnya sudah mulai digagas dengan terbitnya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selain itu, saat ini pemerintah juga berupaya untuk membangun portal data nasional yang diharapkan dapat menjadi pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan kemudahan pertukaran data antara instansi pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Hal ini akan memungkinkan sinergi penerapan kebijakan SPBE dan kebijakan Satu Data Indonesia, karena kedua framework tersebut sangat dibutuhkan dan saling mendukung. Tentunya, transformasi digital ini tidak cukup dengan menciptakan produk layanan saja. Pemerintah juga harus memastikan bahwa produk layanan tersebut bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Sarana dan prasarana akses layanan internet berkualitas terus diperbarui agar dapat terjangkau di seluruh Indonesia yang mempunyai lokasi yang berjauhan dan berbeda dari daratan, pegunungan, hingga lautan. Agar meningkatkan literasi digital masyarakat, pemerintah juga terus melakukan pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya untuk mendorong makin bertambahnya talenta digital. Apalagi ketersediaan talenta digital di dalam negeri kita ini masih sangat terbatas. Selain itu, pemerintah juga terus menyiapkan regulasi perundangan, misalnya pengawasan dan perlindungan data, dari skala mikro hingga makro dengan tujuan akhir agar terwujudnya ekosistem pelayanan digital yang terpadu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu contoh platform layanan publik yang telah memanfaatkan digital end-to-end proses adalah program Kartu Prakerja. Pendaftaran program tidak lagi dilakukan secara manual dengan mengisi formulir di kantor-kantor pusat pelayanan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, namun juga dapat dilakukan secara online di situs www.prakerja.go.id. Sistem program Kartu Prakerja juga terhubung dengan berbagai database terkait, misalnya dengan NIK Dukcapil, Kemendagri, DTKS Kemensos, Dapodik Kemendikbudristek, dan juga data-data dari BPJS Ketenagakerjaan. Sistem tersebut menggunakan single identifier NIK dalam proses verifikasi calon penerima secara cross-sektoral dan real-time untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang tepat. Proses pemberian insentif juga ditransfer langsung dari akun pemerintah pusat ke rekening bank atau e-wallet masing-masing penerima secara utuh.
Dengan ini, terjadi proses pemotongan birokrasi sehingga mengurangi potensi dan kesempatan adanya penyalahgunaan anggaran pemerintah. Selain itu, dalam kurun waktu yang singkat, program Kartu Prakerja juga telah diakses oleh masyarakat dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan teknologi dalam layanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus meningkatkan inklusi. Utamanya karena pemerintah harus melayani 272 juta orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sehingga kolaborasi dan integrasi tersebut sangat penting untuk memastikan adanya standar pelayanan pemerintah. Secara ringkas, belajar dari pengalaman program Kartu Prakerja, diharapkan satu platform digital harus memiliki prinsip. Yang pertama adalah inklusif, yang kedua adalah transparan, dan ketiga adalah akuntabel, serta yang keempat adalah efisiensi dengan produktivitas tinggi, serta terus beradaptasi dengan teknologi yang bergerak dengan cepat. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, akhir kata saya harap kiranya kegiatan diskusi kompetensi, kolaborasi, layanan informasi, dan satu platform digital ini dapat menjadi momentum yang baik untuk membuka wawasan bersama dan diskusi dapat memantik inovasi-inovasi baru yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, pemirsa, udah jelas apa yang dikatakan oleh Pak Rudi Salahuddin, kolaborasi ini perlu. Nah, untuk skema normal Kartu Prakerja 2023 ini, 8 platform pelaksana Kartu Prakerja ini menggandeng para lembaga pelatihan kerja dan kursus-kursus keterampilan. Ini berita bagus bagi lembaga pelatihan kerja dan kursus keterampilan. Wah, luar biasa ini buat adik-adik aku, teman-teman aku yang akan melaksanakan program Kartu Prakerja. Namun demikian, ada beberapa yang harus disepakati. Apa sih yang harus Anda ikutin untuk mitra kolaborasi Anda dengan 8 platform Kartu Prakerja? Dengan demikian, kita dengarkan lagi apa kata Kemenko Perekonomian kita, Bapak Insinyur Airlangga Hartarto, yang terkait dengan skema normal Kartu Prakerja 2023. Tahun 2023 program Kartu Prakerja akan dilanjutkan, tetapi skemanya berubah. Kalau kemarin kan skema semi bansos. Sebenarnya apa arti dari skema normal ini dan mengapa perlu dirubah? Kalau skema normal kembali kita membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Dan untuk meningkatkan kompetensi, pelatihannya minimal 15 jam. Seperti tadi saya sampaikan bahwa biaya pelatihan yang semula 1 juta itu meningkat ke 3,5 juta. Jadi jumlahnya memang lebih masif karena tidak hanya online tetapi offline-nya juga ada. Jenis pelatihannya juga berbeda karena jenis pelatihannya mengantisipasi terhadap kebutuhan lapangan kerja. Jadi Kartu Prakerja itu memang sepenuhnya didesain untuk mereka menjadi jembatan supaya masuk lapangan kerjanya lebih mudah. Sekarang bertanya, kami ingin bekerja sama dengan 8 platform ini. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Ikutin adik-adik angku semua, para anggota 5 asosiasi yang mewadahi lembaga pelatihan kerja dan kursus keterampilan ini. Ya, kita lihat yang pertama, lembaga Anda ini legal nih, harus punya izin dulu, nomor induk berusaha, ada nomor wajib pajak. Nah, berikutnya apa? Kurikulum yang Anda akan ajarkan itu apa? Nah, kurikulumnya Anda ambil dari SKK ini, standar kompetisi kerja. Ini diproduksikan 2023 ini bagaimana orang bisa kerja. Jangan Anda lagi ambilkan adopsi kurikulum lembaga pendidikan. Itu sudah selesai itu. Penambah pelengkap pendidikan formal.
Sekarang ambil dari SKK ini, bikin modulnya selaras dengan kebutuhan industri. Kurikulum dulu ini yang akan Anda koordinasi, kolaborasikan dengan 8 platform. Karena di sana diminta apa sih yang akan Anda tawarkan kerjasama dengan kami. Modul. Nah, kalau sudah ada modul, tentu harus ada instruktur. Nah, yang melatihnya ini juga carilah pelatih-pelatih yang memahami kompetensi apa yang dilatih. Ya, dia ada instruktur di situ ya. Nah, instrukturnya itu harus paham teknis. Jangan metodologi instruktur umum. Itu metodologi. Nah, sekarang arahkan kepada kompetensi apa. Kan aku sudah sampaikan kepada pemirsa semua, ada sangat banyak ya program-program pelatihan yang akan kita kemas menjadi modul pelatihan. Nah, dilakukan oleh instruktur yang kompeten. Nah, untuk mendapatkan instruktur kompeten itu, apa saja persyaratan? Anda lihat di video Saka Sakti TV yang sebelumnya, itu ada TOT instruktur. Silakan Anda lihat di sana. Kalau Anda ingin berkolaborasi pula dengan lembaganya, monggo silakan. Nah, berikut sudah ada instruktur, tempat pelatihan. Tempat pelatihannya harus selaras dengan kurikulum, ya. Jangan tempat pelatihannya kurikulumnya beda, tempat pelatihannya beda. Ini perlu koordinasi. Nah, berikutnya apa? Anda kurikulum tadi itu Anda integrasikan dengan lembaga sertifikasi profesi, dengan LSP ya, yang dilisensi oleh BNSP ya. Anda sinergikan apa katakan Pak Budi tadi, kolaborasi dan sinergi. Nah, sinergi ya, sertifikasi profesi tersebut. Berikutnya apa? Akreditasi. Akreditasi ini Anda kan jelas itu dibunyikan sana, jelas siapa, nama lembaga Anda apa, penanggung jawab lembaga Anda siapa, ya, biodata penanggung jawab lembaga, tim pendukung administrasinya, pendukung lembaga pelatihannya, sudah itu nanti apa kurikulumnya, apa sih pelatihnya. Kalau sudah terakreditasi, udah beres itu. Kuncinya lembaga Anda usahakan terakreditasi di lembaga pelatihan kerja di LALPK. Nah, kalau sudah terkasih, sudah itulah persyaratan. Nah, plus di situ Anda menyiapkan tenaga pelayanan keluhan daripada peserta Anda. Nah, ini banyak lembaga pelatihan kerja ada khusus keterampilan belum ada orang yang melayani keluhan para peserta. Ini perlu ada persiapkan. Nah, ya Anda juga harus buka online 24 jam pelayanan diskusi dengan mitra-mitra Anda yang akan mengikuti program Kartu Prakerja saya. Nah, berikutnya bagaimana mendapatkan pesertanya ini. Nah, untuk mendapatkan peserta ini Anda berkolaborasi lah ya dengan kepala desa, dengan camat, kepala desa, dengan LSM yang ada, tokoh pemuda, kelompok-kelompok masyarakat. Ada nggak anak-anak kita, teman-teman kita yang PHK, yang belum bekerja, yang akan bekerja di luar negeri, terutama pekerja migran itu. Nah, itu perlu dilatih dan disertifikasi. Ada pertanyaan lagi nih, pemirsa, dari teman saya di NSG ya, Bung Dr. Rahmat. Nah, itu angku bahasa Inggris itu perlu nggak? Oh, perlu sekali, sangat perlu sekali. Nah, selama ini kan ada cara bahasa Inggris yang dijual online, sekarang offline. Pelatih Bung Rahmat orang-orang ini 15 hari, bagaimana dia bisa berbahasa Inggris, terutama bagi pekerja migran. Nah, bagaimana mendapatkannya peserta angku? Ya, Anda kolaborasikan, integrasikan dengan kelompok-kelompok lembaga pelatihan pekerja migran. Nah, satu lagi nih, teman angku, Bu Enggar.
Saya itu pelatihan tentang K3 listrik, K3 macam-macam, K3 umum. Bisa nggak? Bisa Bu Enggar, sangat bisa sekali. Ya, cuman harganya Bu Enggar, nggak seperti yang ada di lembaga pelatihan pajak. Anggarannya di sini cuma 3,5 juta. Kalau waktu sebelumnya yang waktu COVID cuma hanya 1 juta. Sekarang anggarannya 3,5 juta. Kalau Bu Enggar bisa tuh sangat bagus sekali ya, memberi kontribusi bagi para pelaku kegiatan lain. Ada lagi ini Bung Boy Pak Levi, Ketua Umum AJIPMI, Asosiasi Pembasmi Jasa Basmi Hama ini. Ini lembaga pelatihan kami bisa juga nggak? Oh, sangat bisa sekali. Kita dilatih orangnya Pak Boy bagaimana membasmi, bisa menyerap tenaga kerja ya Pak Boy ya. Itu bisa bekerja ke gedung-gedung ya, ke gudang-gudang pembasmi aman, sangat besar sekali. Yang penting nih menyerap tenaga kerja. Kalau AJIPMI bisa menyerap tenaga kerja, boleh ambil program pekerja, ada 8 platform. Nah, ikuti saja di platform di kita 8 platform tadi. Nah, lolos Anda kerja dari kerjasama. Karena Pak Boy punya anggota 400 lebih perusahaan pembasmi hama. Ini sangat bagus lembaga pelatihannya. Ini bisa menyerap lulusan, bisa dan orang bisa bekerja. Nah, banyak yang bertanya ke rumah kompetensi kartu prakerja ini. Kami sudah baca buku, tapi kami masih bingung juga ini bagaimana membangun kolaborasi. Nah, ingatkan nih 5 wadah organisasi lembaga pelatihan kerja dan khusus keterampilan. Anda jangan bicara tentang kemana-mana bikin MOU. MOU itu hanya pemahaman, paham Anda dengan industrinya, paham Anda dengan lembaga Anda. Cuman paham saja. Yang dikejarnya itu bukan MOU, tetapi program kerjasamanya apa sih yang akan Anda lakukan kerjasama ke depan. Itu yang dikejar. Nah, para wadah organisasi ini klasterkan. Ini kaliannya apa? Ini kalian pariwisata anggota saya. Ini kaliannya kecantikan. Ini kaliannya K3. Ini kalian transportasi. Ini kaliannya telematika. Ini kaliannya barista ya. Ini untuk makanan minuman. Kalau sudah jelas, dikolaborasikan dengan asosiasi profesi dan asosiasi industri. Kami sudah kerjasama dengan Kadin. Kadin itu rumahnya daripada asosiasi industri dan asosiasi profesi. Jangan bicara kami sudah kerja Kadin Pusat. Kadin Pusat itu rumahnya industri. Asosiasi situ ada 144 asosiasi profesi sebagai anggota biasa Kadin. Kerjasamakan di sana. Nanti ini yang Anda lakukan kerjasama. Nah, sambil jalan pemirsa ke depannya. Sekarang kan sudah ada Presiden menerbitkan Perpres 68 tahun 2020 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Nah, kita akan sampaikan di pelatihan vokasi ini. Nah, ke depan tim koordinasi vokasi nasional akan segera membentuk tim koordinasi vokasi daerah. Nah, kegiatan yang teknis ini adanya di daerah, di pusat itu kebijakan dikemandoin oleh Kemenko PMK, anggotanya itu ada 8 kementerian, Kementerian Pendidikan, Kerja, Perindustrian, Kementerian teknis lainnya beserta Kadin. Nah, dulu Kadin nggak pernah ikut, sekarang Kadin masuk ikut. Juga di daerah dengan adanya tim koordinasi vokasi daerah juga ada Kadin. Apa saja itu tugas itu? Yang pertama menyusun kurikulum nanti. Menyusun kurikulum, mensesuaikan dengan pelatihan-pelatihan ada di industri dan kebutuhan industri. Jadi pemirsa, ini informasi yang aku sampaikan melalui video ini, mudah-mudahan menjadi suatu acuan manfaat. Tetap semangat adik-adik aku semua, para penyelenggara pelatihan kerja dan khusus keterampilan. Anda silakan klik kartu prakerja Go ID. Ada 8 platform digital, Anda bisa kerjasama.
Jadi pemirsa sangat mudah kan? Jadi jangan nanti cari-cari agen, mencari orang, hati-hati loh, ini uang negara. Jangan sampai double KTP-nya. Sudah menerima jangan berikan yang lain. Ya, sangat besar. Peluang untuk tahun ini ada 500 sampai 1.500.000 peserta yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan. Anggarannya untuk LPK, LKP itu ada 3.500.000 per peserta. Nah, untuk mendapatkan pesertanya ada kerjasamalah dengan pemerintah daerah melalui camat, lurah, kepala desa, adalah kalau ada masyarakat yang ingin melakukan pelatihan peningkatan kompetensi kerjanya, ada anggaran di Kartu Prakerja. Demikian dari aku, di awal tahun 2023 ini tetap kita semangat dan terus berkolaborasi. Salam kolaborasi.